Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan hasil diskusi kami tentang perilaku organisasi dengan anggota saya sendiri Berdiana Dewi Septiani dengan NPM 20.0098 dan teman saya Nanda Tama Ilmi dengan NPM 20.129. Untuk yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh para manajer. Di sini ada definisi dan pekerjaan dan tempat kerja dari manajer. Untuk definisi manajer sendiri adalah orang-orang yang mengawasi kegiatan-kegiatan orang lain dan bertanggung jawab atas pencapaian tujuan dalam suatu organisasi. Untuk pekerjaan manajer sendiri adalah menyelesaikan urusan-urusan lewat orang lain. Mereka mengambil keputusan, mengalokasikan sumber daya, dan mengarahkan kegiatan dari orang-orang lain dalam mencapai tujuan. Dan tempat kerja manajer sendiri adalah di suatu organisasi. Yang dimaksud suatu organisasi adalah suatu unit atau satuan sosial yang dikoordinasikan dengan sadar, yang tersusun atas 2 orang atau lebih, yang berfungsi atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan atau seperangkat tujuan bersama. Untuk yang selanjutnya adalah fungsi-fungsi manajer. Pada awal abad 20, seorang industrialis Perancis yang bernama Henry Fayol menulis bahwa semua manajer menjalankan 5 fungsi manajemen. Mereka merencanakan, mengorganisasi, memerintahkan, mengkoordinasi, dan mengendalikan atau mengawasi. Dewasa ini kita meringkas 5 fungsi menjadi 4 fungsi. Yang pertama adalah merencanakan. Fungsi perencanaan meliputi definisi tujuan organisasi, menetapkan suatu strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan ini, dan mengembangkan suatu hierarki rencana yang menyeluruh untuk memadukan dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan. Para manajer juga bertanggung jawab untuk merancang struktur organisasi. Yang kedua adalah mengorganisasi. Fungsi ini mencakup penetapan tugas-tugas yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, di mana keputusan harus diambil. Semua organisasi berisi orang-orang dan adalah tugas manajemen untuk mengarahkan dan mengkoordinasi orang-orang ini. Yang ketiga adalah memimpin. Fungsi memimpin adalah bila mereka memotivasi bawahan, mengarahkan kegiatan-kegiatan orang lain, memilih saluran komunikasi yang paling efektif, atau memecahkan konflik antara anggota-anggota mereka yang sedang memimpin. Dan fungsi terakhir yang dijalankan oleh manajer adalah fungsi pengawasan atau kontrol. Setelah tujuan-tujuan ditentukan, rencana-rencana yang dirumuskan, pengaturan struktural digambarkan, dan orang yang dipekerjakan, dilatih, dan dimotivasi, masih ada kemungkinan bahwa sesuatu mungkin keliru. Untuk memastikan bahwa semua urusan berjalan seperti seharusnya, manajemen harus memantau kinerja organisasi. Kinerja yang sebenarnya harus dibandingkan dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Jika terdapat penyimpangan yang bermakna apapun, adalah tugas manajemen untuk mengambil organisasi itu pada jalurnya. Pemantauan, pembandingan, dan kemungkinan mengoreksi inilah apa yang diartikan dengan fungsi pengawasan. Untuk yang selanjutnya adalah peran-peran manajemen. Di sini peran-peran manajemen dibagi menjadi 3. Yang pertama, peran antar pribadi. Semua manajer dituntut untuk menjalankan tugas-tugas yang sifatnya seremonial atau upacara dan simbolik. Ketika rektor sebuah kolase menyerahkan ijazah pada hari wisuda atau seorang penyelidik pabrik menghantarkan sekelompok siswa menengah meninjau pabrik itu, ia bertindak dalam peran pemimpin atau figurit. Semua manajer mempunyai peran kepemimpinan. Peran ini mencakup pekerjaan, melatih, memotivasi, dan mendisiplinkan karyawan. Peran ketiga dalam pengelompokan antar pribadi adalah peran penghubung.
Ini dapat berupa individu-individu atau kelompok-kelompok di dalam dan di luar organisasi. Yang kedua adalah peran informal. Peran informal sampai tingkatan tertentu, semua manajer menerima dan mengumpulkan informasi dari organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga di luar organisasi mereka sendiri. Lazimnya ini dilakukan lewat pembacaan majalah dan perbincangan-perbincangan dengan orang lain untuk mengetahui perubahan selera publik, apa yang mungkin sedang direncanakan oleh pesaing dan yang serupa. Yang ketiga adalah peran keputusan. Akhirnya, Midsprang mengenali 4 peran yang berkisar pada penentuan pengambilan pilihan. Dalam peran wira swasta atau entrepreneur, para manajer memprakarsai dan mengawasi proyek-proyek baru yang akan memperbaiki kinerja organisasi. Sebagai penanganan kerusuhan, manajer mengambil tindakan korektif sebagai tanggapan atas masalah-masalah yang tidak diduga sebelumnya. Untuk yang selanjutnya adalah keterampilan manajemen. Keterampilan manajemen adalah suatu cara lain untuk mempertimbangkan apa yang dilakukan oleh manajer dan memeriksa keterampilan-keterampilan atau kemampuan yang mereka perlu untuk dengan hasil mencapai tujuan-tujuan mereka. Robert Katz telah mengidentifikasi 3 keterampilan menjadi manajemen yang mutlak. Yang pertama adalah keterampilan teknik. Keterampilan teknis meliputi kemampuan menerapkan pengetahuan atau keahlian spesialisasi. Bila Anda membayangkan keterampilan yang dimiliki oleh kaum profesional, misalnya seperti insinyur sipil, konsultan pajak, atau dokter bedah mulut, lazimnya Anda memfokuskan pada keterampilan teknis mereka. Lewat pendidikan formal yang meluas, mereka telah mempelajari pengetahuan praktis istimewa di bidang mereka. Tentu saja kaum profesional tidak memonopoli keterampilan teknis dan keterampilan ini tidak harus dipelajari di sekolah atau program pelatihan yang formal. Semua pekerjaan menuntut beberapa keahlian terspesialis dan banyak orang yang mengembangkan keterampilan teknis pada pekerjaan mereka. Yang kedua, keterampilan manusiawi. Keterampilan ini adalah kemampuan bekerja sama dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik perorangan maupun dalam kelompok. Menerima keterampilan manusiawi dengan banyak orang secara teknis atau cakap, tetapi secara antar pribadi tidak kompeten. Yang ketiga adalah keterampilan konseptual. Para manajer harus mempunyai kemampuan mental untuk menganalisis dan mendiagnosa situasi yang rumit. Inilah keterampilan konseptual, misalnya mengidentifikasi alternatif-alternatif yang dapat mengkoreksi masalah itu, mengevaluasi alternatifnya, dan memilih alternatif yang paling baik. Untuk yang selanjutnya, adalah kegiatan manajerial efektif lawan sukses. Fred Lutyens dan pembantu-pembantunya memeriksa isu yang mengenai dari apa yang dilakukan para manajer pada perspektif yang agak berlainan, dan mereka menemukan 4 kegiatan manajerial, yaitu manajemen tradisional, yaitu mengambil keputusan, merencanakan, dan mengawasi. Yang kedua, komunikasi, yaitu mempertukarkan informasi secara rutin dan memproses dokumen. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia, yaitu memotivasi, mendisiplinkan, mengelola konflik, pengisian staf, dan melatih. Yang keempat, membentuk jaringan, bersosialisasi, berpolitik, dan berinteraksi dengan orang lain adalah contoh-contohnya. Manajemen rata-rata yang dipelajari menghabiskan 32% dari waktunya. Dalam kegiatan manajemen tradisional,
20% berkomunikasi, 20% yang lain dalam kegiatan manajemen sumber daya manusia, dan 19% membentuk jaringan. Bagaimanapun banyaknya waktu dan upaya yang dihabiskan oleh manajemen yang berlainan untuk 4 macam kegiatan ini sangat beraneka. Untuk yang selanjutnya adalah suatu tinjauan ulang dari manajer. Satu hal yang sama dengan pendekatan-pendekatan benang bersama menjelujuri lewat hampiran fungsi, peran, keterampilan, dan kegiatan terhadap manajemen. Masing-masing mengenali sangat pentingnya mengelola manusia, seperti yang ditemukan David Koch ketika ia sedang menjadi seorang manajer pada The Princeton Review. Tak peduli apakah itu yang disebut fungsi pemimpin, peran-peran antar pribadi, keterampilan manusiawi, atau manajemen sumber daya manusia, dan kegiatan pembentukan jaringan. Jelas para manajer memerlukan untuk mengembangkan keterampilan orang mereka agar efektif dan berhasil dalam pekerjaan mereka. Yang selanjutnya adalah memasuki perilaku organisasi. Istilah yang digunakan secara meluas untuk memberikan disiplin ini disebut perilaku organisasi. Perilaku organisasi sering disingkat dengan OB, adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak perorangan, kelompok, dan struktur perilaku dalam organisasi, dan dimaksudkan menerapkan pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki keaktifitasan organisasi. Ini panjang, maka baiklah kita pecah-pecah. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi. Ini berarti OB merupakan suatu bidang keahlian dengan satu tubuh dan pengetahuan yang sama. Untuk meringkas definisi itu, OB memperdulikan studi terhadap apa yang dilakukan orang-orang dalam suatu organisasi dan bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi kinerja dari organisasi itu, karena OB secara spesifik memperdulikan situasi yang dikaitkan dengan kekayaan. Hendaknya kita tidak terkejut bila menemukan OB menekankan perilaku sebagai dikaitkan dengan pekerjaan, kerja, kemangkiran, masuk berhentinya karyawan, produktivitas, dan kinerja manusia atau manajemen, karena itu merupakan komponen-komponen dalam OB. Yang selanjutnya adalah konsistensi lawan perbedaan individu. Mendasari pendekatan sistematis ini adalah keyakinan bahwa perilaku tidaklah acak atau random. Perilaku disebabkan dan diarahkan menuju suatu akhir yang diyakini baik, benar, atau salah, dan kepentingannya yang terbaik. Umumnya perilaku dapat diramalkan jika kita tahu bagaimana orang itu menangkap atau mempersepsikannya di situasi dan apa yang penting baginya. Sementara perilaku mungkin tidak tampak rasional bagi orang luar, ada alasan untuk meyakini bahwa oleh para pelakunya perilaku tersebut biasanya dimaksudkan agar rasional dan dapat dilihat rasional. Konsistensi fundamental ini sangatlah penting. Mengapa? Karena mereka mungkin kedapatan ramalan. Bila Anda memasuki mobil, Anda akan melakukan beberapa ramal tertentu dan biasanya sangat akurat mengenai bagaimana orang lain akan berperilaku. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah tantangan dan kesempatan OB. Ada banyak tantangan dan kesempatan dewasa ini bagi para manajer untuk menggunakan konsep OB. Dalam sesi ini kita meninjau ulang beberapa dari isu yang lebih kritis yang dihadapi para manajer, untuk mana OB menawarkan pemecahan atau sekurangnya beberapa wawasan yang beri makna ke arah pemecah-pemecahan. Ringkasannya, ada banyak tantangan dan kesempatan
bagi para manajer menggunakan konsep ini. Selanjutnya, 1. Memperbaiki kualitas dan produktivitas. Tom Rossi mengelola suatu bisnis yang sulit. Ia menjalankan suatu pabrik bohlam di Mattoon, Illinois untuk General Electric. Bisnisnya telah dihadapi persaingannya yang keras dari pabrikan-pabrikan di Amerika, Eropa, Jepang, dan bahkan Cina. Untuk bertahan hidup, ia telah mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki kualitas dari ia berhasil. Yang kedua, memperbaiki keterampilan orang-orang. Untuk membuka bab ini dengan memperagakan betapa penting keterampilan menangani orang-orang itu terhadap keefektifan manajerial. Kami mengatakan buku ini telah ditulis untuk membantu baik para manajer maupun calon manajer dalam mengembangkan keterampilan mereka, menangani orang-orang, mengelola keanekaragaman tenaga kerja. Salah satu dari tantangan paling penting dan berdasar luas yang dewasa ini dihadapi oleh organisasi-organisasi Amerika Serikat adalah menyesuaikan kepada orang-orang yang berlainan. Istilah yang kami gunakan untuk memberikan tantangan ini adalah keanekaragaman tenaga kerja. Selanjutnya, keanekaragaman angkatan kerja. Berarti bahwa organisasi sedang menjadi makin heterogen dalam hal jenis kelamin, ras, dan etnisitas. Tetapi istilah itu meliputi setiap orang yang berbeda dari apa yang disebut norma. Di samping kelompok-kelompok yang lebih jelas, wanita, Amerika Afrika, Amerika Hispanik, Amerika Asia, istilah itu juga mencakup mereka yang cacat jasmani, homoseks, dan orang berumur. Yang selanjutnya, menanggapi globalisasi. Globalisasi mempengaruhi keterampilan menangani orang dari para manajer dalam sekurangnya 2 cara. Pertama, jika Anda seorang manajer, kemungkinan makin besar bahwa Anda ternyata mendapatkan tugas dari luar negeri. Anda akan ditransfer ke divisi atau cabang operasi majikan Anda dalam suatu negeri lain. Sekali berada di sana, Anda akan harus mengelola suatu angkatan kerja yang memungkinkan besar sangat lain dalam kebutuhan, aspirasi, dan sikap dibandingkan dengan yang Anda biasa dijumpai di dalam negeri. Kedua, bahkan dalam negeri Anda sendiri, Anda akan ternyata bersama atasan, rekan setingkat, dan bawahan yang dibesarkan dalam budaya yang berlainan. Apa yang memotivasi Anda mungkin tidak memotivasi mereka. Selanjutnya, memberi kuasa orang-orang. Dewasa ini, jika Anda mengambil majalah berkala bisnis populer apa saja, Anda akan membaca mengenai pembentukan kembali hubungan antara para manajer dan mereka yang seharusnya dikelola oleh para manajer itu. Anda akan mendapatkan bahwa para manajer itu disebut sebagai pelatih atau coach, penasihat, sponsor, atau fasilitator dalam banyak organisasi. Karyawan telah menjadi pembantu atau asosiat, dan ada pengaburan antara peran manajer dan karyawan. Pengambilan keputusan sedang didesak ke bawah ke tingkat operasi, di mana para karyawan diberi kebebasan untuk mengambil pilihan-pilihan mengenai jadwal, prosedur, dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan kerja. Selanjutnya, merangsang inovasi perubahan. Organisasi sukses dewasa ini harus membantu perkembangan inovasi dan menguasai seni perubahan. Kalau tidak, mereka akan menjadi calon untuk punah kemenangan, akan menanggapi organisasi yang memelihara keluasan terus-menerus memperbaiki kualitas dan mengalahkan pesaing di pasar dengan suatu aliran yang konstan dari produk jasa yang inovatif. Yang selanjutnya, mengatasi kesetaraan. Manajer telah selalu memperhatikan perubahan yang berbeda. Dewasa ini adalah panjangnya waktu antara pelaksanaan perubahan. Dulu para manajer memperkenalkan program-program perubahan utama sekali atau 2 kali dalam 10 tahun. Sekarang perubahan itu merupakan kegiatan berkelanjutan bagi kebanyakan manajer.
konsep perbaikan sinambung misalnya menyiratkan perubahan secara konstan. Manajer dan karyawan masa ini harus belajar mengatasi kesementaraan. Mereka harus belajar hidup dengan keluasan atau fleksibilitas, kesertamertaan atau spontanitas, dan ketidakdapat ramalan studi OB dapat memberikan wawasan penting dalam membantu Anda memahami secara lebih baik suatu dunia kerja dengan perubahan terus-menerus. Bagaimana mengatasi keengganan berubah dan bagaimana paling baik menciptakan suatu budaya organisasional yang berusaha keras untuk merubah. Selanjutnya, memperbaiki perilaku etis. Apa yang merupakan perilaku etis yang baik belum pernah didefinisikan dengan jelas, dan akhir-akhir ini garis yang membedakan benar dari salah telah menjadi makin kabur. Karyawan-karyawan menyaksikan semua orang di sekitarnya ikut serta dalam praktik-praktik tidak etis. Pejabat terpilih dituduh membesar-besarkan pengeluaran mereka atau menerima suap. Pengacara yang bersikap menekan yang mengetahui aturan-aturan dipergoki menghindari pembayaran pajak jaminan sosial untuk membantu rumah tangga mereka. Eksekutif sukses yang menggunakan informasi pihak dalam untuk keuntungan keuangan pribadi karyawan dan perusahaan lain ikut serta dalam menutup-nutupi secara masif dari senjata militer yang cacat. Ketika ketangkap, mereka mendengar orang-orang ini memberikan dalih seperti semua orang melakukan hal itu, atau Anda harus merebut semua keuntungan dewasa ini, atau saya tidak pernah mengira saya akan tertangkap. Slide selanjutnya, disiplin bidang OB. Perilaku organisasional merupakan suatu ilmu perilaku terapan yang dibangun atas sumbangan-sumbangan dari sejumlah disiplin perilaku. Bidang yang menonjol adalah psikologi, sosiologi sosial, antropologi, dan ilmu politik. Selanjutnya, psikologi. Psikologi merupakan ilmu sains yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan kadang mengubah perilaku manusia dan binatang lain. Para psikolog memperhatikan studi dan upaya memahami perilaku individual. Psikolog industri atau organisasi yang dini memperhatikan problem kelelahan, kebosanan, dan faktor-faktor lain yang relevan dengan kondisi kerja yang menghalangi kinerja yang efisien. Selanjutnya, sosiologi. Bila psikolog memfokuskan perhatian mereka pada individu, sosiolog mempelajari sistem sosial dalam mana individu-individu mengisi peran-peran mereka. Jadi sosiologi mempelajari orang-orang dalam hubungan dengan manusia-manusia sesamanya secara spesifik. Selanjutnya, psikologi sosial. Psikologi sosial adalah suatu bidang di dalam psikologi, tetapi memadukan konsep-konsep baik dari psikologi maupun sosiologi. Psikologi sosial memfokus pada pengaruh orang-orang satu pada yang lain. Salah satu bidang utama yang menerima penyelidikan cukup banyak dari psikolog sosial adalah perubahan bagaimana melaksanakan dan bagaimana mengurangi penghalang terhadap penerimaan baiknya. Selanjutnya, antropologi. Mempelajari masyarakat-masyarakat untuk mempelajari mengenai manusia dan kegiatan mereka, karya mereka. Mengenai budaya dan lingkungan misalnya telah membantu kita memahami perbedaan-perbedaan. Nilai fundamental, sikap, dan perilaku antara orang-orang dalam negeri yang berlainan serta dalam organisasi yang berlainan. Banyak dari pemahaman kita sekarang ini mengenai budaya organisasi, lingkungan organisasi, dan beda antara budaya-budaya nasional merupakan hasil karya para pakar antropologi atau mereka yang menggunakan metodologi mereka. Selanjutnya, ilmu politik. Meskipun sering dilewatkan sumbangan ilmuwan politik penting dalam memahami perilaku dalam organisasi. Ilmuwan politik mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam satu lingkungan politik.
Topik-topik khas di sini mencakup penstrukturan konflik, alokasi kekuasaan, dan bagaimana memanipulasi kekuasaan untuk kepentingan sendiri dari perorangan. Selanjutnya, suatu ikhtisar. Suatu model adalah suatu abstraksi dari realitas suatu perwakilan yang disederhanakan sesuatu gejala dunia nyata. Selanjutnya, variabel bergantung atau suatu respons yang dipengaruhi oleh satu variabel bebas. Satu, produktivitas. Suatu organisasi adalah produktif jika organisasi itu mencapai tujuan-tujuannya yang mencapainya dengan mentransfer masukan-masukan ke keluaran pada biaya paling rendah. Selanjutnya, kemangkiran atau gagal melapor untuk kerja. Selanjutnya, tingkat keluarnya karyawan. Keluar masuknya karyawan atau penarikan diri secara sukarela dan tidak sukarela dari suatu dalam organisasi. Selanjutnya, kepuasan kerja, suatu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang. Selisih antara banyaknya ganjaran yang diterima seorang pekerja dan banyaknya yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Variabel bergantung yang terakhir yang akan kita perhatikan adalah kepuasan kerja, yang semata-mata kita didefinisikan sebagai sekarang ini, sebagai perbedaan antara banyaknya ganjaran yang diterima pekerja dan banyaknya yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Selanjutnya, variabel bebas atau sebab yang diandaikan sebelumnya dari suatu perubahan dari variabel bergantung. Yang pertama adalah variabel tingkat individual. Pernah dikatakan bahwa para manajer berbeda dari orang tua harus bekerja dengan manusia bekas, bukan baru. Manusia yang telah melebihi dahulu digunakan oleh orang-orang lain. Bila individu-individu memasuki suatu organisasi, mereka sedikit mirip dengan mobil bekas. Semua berlainan, beberapa masih rendah kilometernya. Mereka telah diperlakukan dengan seksama dan hanya tersingkap pada realitas unsur-unsur. Yang kedua, variabel tingkat kelompok. Perilaku orang-orang dalam kelompok lebih daripada jumlah total dari tiap individu yang bertindak menurut caranya sendiri. Kerumitan model kita ditingkatkan bila kita mengakui bahwa perilaku orang-orang bila berada dalam kelompok berbeda dari perilaku mereka bila sendirian. Oleh karena itu, langkah berikutnya dalam mengembangkan suatu pemahaman OB adalah studi perilaku kelompok. Selanjutnya adalah variabel tingkat sistem organisasi. Perilaku organisasi mencapai tingkat kecanggihan yang tertinggi bila kita tambahkan struktur formal kepada pengetahuan kita sebelumnya mengenai perilaku individu dan kelompok. Tepat seperti kelompok lebih daripada jumlah anggota individunya, demikian pula organisasi lebih daripada jumlah kelompok-kelompok anggotanya. Desain dari organisasi, formal teknologi, dan proses kerja, serta pekerjaan kebijakan dan praktik sumber daya manusia di organisasi itu, yaitu proses seleksi, program pelatihan, metode penilaian kerja, budaya intern, dan tingkat stres kerja. Semuanya mempunyai suatu dampak pada variabel-variabel bebas. Ini dibahas secara terinci pada bab 14 sampai dengan 17. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kita. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.